Film ini akan menceritakan tentang seorang ayah bernama Nick. Dia merupakan seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup bahagia. Nick sendiri memiliki seorang istri dan dua anak laki-laki yang masih remaja. Saat makan malam, terlihat keluarga mereka begitu bahagia dan normal seperti kebanyakan keluarga menengah pada umumnya. Di malam itu, si kakak akan melakukan pertandingan baseball dan karena si ibu harus mengantar si adik ke dokter gigi, akhirnya Nick sendiri yang akan mengantarnya. No kidding. That's fantastic. Waldron must love you. Come here. Come on. Saat pertandingan berlangsung, si kakak bermain sangat bagus sehingga hal itu membuat Nick bahagia. Usai pertandingan, mereka berdua pun pulang. Make fun of your father, bum. I'm the only one you get. Look, I just want to play some hockey. Di tengah perjalanan, Nick pun mampir dulu ke SPBU untuk mengisi bensin. Dan saat menunggu, si kakak meminta izin ke Alfamart untuk membeli minuman. Tak diduga, disinilah awal semua mimpi buruk terjadi. Saat si ayah sedang menelpon, tiba-tiba masuklah beberapa orang yang menggunakan penutup wajah. Mereka pun menodongkan senjata lalu menembak si mas kasir. Mengetahui hal tersebut, Nick langsung menutup teleponnya dan lari ke sana. Namun, dia malah tertabrak oleh mobil yang berusaha kabur dari sana. Salah satu pemuda itu pun mengatakan kepada pemuda lainnya untuk membunuh si kakak, karena jika tidak, si pemuda itu tidak akan bisa masuk menjadi anggota. Dan bisa disimpulkan bahwa mereka semua adalah anggota gangster yang sedang melakukan kekerasan secara acak demi menaikkan popularitas gangster mereka. Dengan sebilah golok, si pria itu pun menebas si kakak hingga tersungkur. You can do this. Setelah selesai mereka pun kabur. Namun Nick berhasil menangkap salah satu pemuda tadi dan berhasil melihat wajahnya. Saat akan kabur, si pemuda itu pun terdabrak mobil hingga pingsan. Nick sendiri menghampiri si kakak yang tengah sekarat. Help me! He's burning. He was cut. Somebody cut him. Get their way open. What? I can't. Why No, can't? Why the can't? doctors need to do their job, sir. I know, You need to but stay I can't back. go in there. It's my son. His name's Brendan. Saat si ibu dan si adik datang ke rumah sakit, kebetulan dokter mengatakan bahwa si kakak tidak bisa tertolong dan sudah mampus saat itu juga. Esoknya, Nick diminta untuk melihat beberapa pemuda yang menjadi pelaku di malam itu dan ternyata pemuda tersebut masih berusia sangat muda yaitu 20 tahunan. Singkat cerita, si kakak pun dimakamkan. Dan mulai sekarang, keadaan di rumah tidak akan pernah seperti dulu lagi karena si kakak sudah pergi. Put that animal in jail. But I need to know Para pengacara yang menangani kasus Nick pun tidak bisa berbuat banyak karena pelaku masih di bawah umur. Di situ mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh gangster yang sedang mengospek beberapa anggota baru dan itu dilakukan dengan mencari korban secara acak. I thought this was a robbery. It only looked like one. Are you saying that Brendan was killed so that some asshole could feel more like a man? Sebagai saksi utama, Nick justru menolak memberi kesaksian dan membiarkan pemuda tersebut bebas begitu saja. Mr. Hume, you're saying you'll testify to that in a trial? Oh, Your Honor, I am not. What? I'm dismissing this case. Ternyata Nick punya rencana lain di mana dia mengikuti gerak-gerik si pemuda yang tengah bersama gengnya. Miris memang, melihat usia masih muda tapi sudah menjadi pembunuh tanpa tahu itu sangat amat merugikan orang lain. Tumben bener. Who's a man now?
Setelah mengetahui alamat si pemuda, Nick pun pulang ke rumah dan langsung menuju ke ruang perkakasnya. Dan dengan sedikit ragu, ternyata Nick berniat untuk membalas dendam dengan sebilah pisau di tangannya. Tiba di sana, si pemuda pun kaget dengan kehadiran Nick yang tiba-tiba datang. Tanpa pikir panjang, Nick langsung menyerang dan terjadilah pertarungan yang berakhir dengan tewasnya si pemuda karena tertusuk di bagian dada. Tiba di rumah, Nick pun justru merasa makin terpuruk karena dengan dia melakukan itu tidak akan membuat anaknya kembali lagi. Di sisi lain terlihat seorang pemuda lain yang memiliki kepala botak dan bertato. Pemuda ini bernama Billy. Dia adalah ketua gangster sekaligus salah satu pemuda yang ada di tempat kejadian waktu malam itu. Terlihat dia sedang setor uang kepada ayahnya yang merupakan seorang penjual senjata. Di sini bisa disimpulkan bahwa perilaku buruk seorang anak tergantung dari bagaimana orang tua mendidiknya. You can get the fuck out of my sight. Fucking halfway. Saat tiba di markas gangsternya, Billy diberitahu bahwa si pemuda atau anggota baru mereka tewas tertusuk. Dan Billy yakin bahwa pelakunya adalah ayah dari korban mereka, yaitu Nick. Untuk itu mereka memutuskan untuk menghabisi Nick sepulang dari kantornya. Saat berjalan, salah satu anak buah Billy pun diturunkan untuk menikam Nick di tempat. Namun rencana itu gagal dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Hingga terjadilah pertarungan sengit di parkiran atas gedung yang membuat salah satu dari anggota mereka tewas terjun dari atas gedung. Hal tersebut membuat Billy semakin emosi dan tertantang untuk memburu Nick. Esoknya, saat Nick sedang bekerja seperti biasa, salah satu anak buah Billy diutus untuk memberikan sebuah paket yang berisi foto keluarga Nick yang diancam akan dibunuh. Nicholas Hume! What the hell do you want? Finally meet your maker. Hal tersebut membuat Nick terkejut dan tidak menyangka masalahnya akan menjadi sebesar ini. Untuk itu Nick menelpon polisi dan meminta mereka menjaga rumahnya selama 34 jam. You asked for my help. Just try to get through tonight, Mr. Hume. Namun dengan jumlah mereka yang banyak, para polisi yang menjaga pun dibunuh sehingga mereka bisa masuk ke rumah Nick secara leluasa. Hingga akhirnya Nick harus menyaksikan istri dan anaknya mati tepat di depan matanya sendiri. Cing, bagian yang kayak gini nih yang paling gak suka aing. Suka kesel sendiri, tau gak sih? Nick sendiri pun ditembak di bagian perut hingga tak sadarkan diri. Dikira sudah mati, mereka pun meninggalkan rumah Nick. Beruntung Nick
Nick masih selamat karena peluru tersebut tidak sampai mengenai organ vitalnya. Tapi dia harus menerima fakta bahwa istrinya sudah mati dan si adik harus menderita koma yang entah sampai kapan dia akan bangun. Can you move your fingers? I love you so much. I love your brother. I love your mother. I love our family. That I wasn't a better father. Dengan semua keadaan ini, Nick tidak tinggal diam dan memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Hey, on. Setelah dari rumah, Nick pun mencairkan semua uang yang dimilikinya untuk memburu dan mencari di mana Billy dan gangsternya berada. Tiba di suatu bar, Nick pun bertanya apakah mereka mengenal orang yang bernama Billy atau tidak. Tetapi orang tersebut malah menganggapnya bercanda. Nick langsung menarik kepalanya dan memaksa orang tersebut untuk mengatakannya. Bahkan Nick memberikannya sejumlah uang agar dia buka suara. Setelah informasi didapat, Nick pun bertanya di mana dia bisa dapatkan sebuah senjata. Dan itu mengarahkan Nick ke sebuah toko senjata yang merupakan milik ayahnya si Billy. Tiba di sana, Nick langsung memperlihatkan sejumlah uang untuk mendapatkan senjata yang diinginkannya. Si ayah yang mengetahui dendam dan kebencian dari mata Nick akhirnya mengetahui bahwa Nick sedang memburu Billy anaknya. Dan sebagai seorang ayah, dia membiarkan Nick mencari Billy karena prinsipnya adalah nyawa harus dibayar nyawa. Tapi jika Nick bertanya di mana Billy, maka dia tidak akan menjawabnya. Go your way now. Nick pun mempersiapkan semuanya, memeriksa senjata dan mencukur rambutnya sebagai tanda bahwa dia siap untuk mati dalam peperangan. Dan aksi balas dendam tersebut dimulai dengan menyatroni salah satu anak buah Billy yang tengah asik nge-fly bersama seorang wanita. Nick pun langsung menodong orang tersebut dan memintanya untuk menelpon Billy. Nick langsung menembak orang itu sebagai tanda bahwa Nick akan segera mendatangi Billy. So this motherfucker. Mengetahui hal tersebut, Billy semakin dibuat emosi. Tak lama, datanglah si ayah ke hadapannya. Sebagai seorang ayah, ternyata dia masih memiliki perhatian kepada Billy dengan memintanya untuk tetap diam di rumah. Tapi justru, Billy malah menembak kepala ayahnya hingga tewas. Dan bisa disimpulkan bahwa Billy lebih tidak manusiawi dibandingkan seekor kecoa di lubang WC. Saatnya tiba, Nick langsung memborbardir markas mereka, kemudian menghabisi satu persatu dari mereka. You know it. I'm gonna die in here. Hingga detik-detik akhir, Nick sempat ditembak di bagian kaki, bahu, dan lehernya. Namun beruntung, dia masih bisa selamat hingga akhirnya Billy berhasil dibunuh tepat di samping tempat duduk dirinya. Ready? Setelah semua selesai, Nick kembali ke rumahnya dan menonton video dirinya bersama keluarganya. Dengan semua yang telah dilakukannya, pada akhirnya itu semua tidak akan kembali seperti semula. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Secara keseluruhan filmnya sudah sangat jelas dan lugas, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya disakiti, dan jika sampai tersakiti, maka seorang ayah akan menjadi jahat seperti monster melebihi monster itu sendiri. Saya John, terima kasih. Keluarga Ikan Sal.